Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Panafriata Fatur Rahman, MPM 10219015, kelas C3, Prodi Akuntansi S1. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi ITS evaluasi tengah semester dari mata kuliah jaringan bisnis yang bertemakan faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi ayam petelur CV Khalifa Farm. Materi selanjutnya yaitu sejarah dan profil. Khalifa Farm berlokasi di Kampung 7, Kota Desa Sinarjaya, RT 02 RW 06, Kecamatan Pasiruangi, Kabupaten Garut. CV Khalifa ini merupakan usaha yang bergerak di bidang kebutuhan, yaitu ayam petelur, yang didirikan oleh Ibu Kamalia dan berdiri pada bulan Juli 2022 di atas lahan kurang lebih 2000 meter dengan memiliki 4 kandang yang setiap kandangnya itu berisi 1250 ekor ayam, namun dengan perhitungan dan rencana bisnis dari CV Khalifa Farm. CV Khalifa Farm ini mulai beroperasi pada bulan November tahun 2022. Awal mula CV Khalifa ini didirikan karena melihat peluang bisnis yang sangat menjanjikan karena konsumen rumah tangga dan industri makanan yang umumnya. Sekarang masuk ke materi selanjutnya, yaitu struktur organisasi. Yang pertama yaitu pemilik atau direktur utama Ibu Kamalia, yang tugasnya mengkoordinasikan semua kegiatan usaha yang dijalankan sesuai dengan visi misi dan nilai perseroan perusahaan. Yang kedua yaitu manajer oleh Bapak Denny Riyadi, yang bertugas sebagai mengkoordinasikan, mengawasi serta memimpin manajemen perseroan dan memastikan semua kegiatan usaha perseroan dijalankan sesuai dengan visi misi nilai perseroan yang ada di perusahaan tersebut. Yang selanjutnya itu pengawas kandang, yaitu Bapak Sukma, yang beroperasi sebagai pengambilan keputusan, melakukan pemeliharaan kandang, keputusan untuk mengganti atau menambahkan materi ternak, pengecekan pakan dan multivitamin, dan pengecekan kondisi ayam-ayam yang di kandang apakah sudah dilakukan pemberian pakan atau belum. Dan selanjutnya yaitu pengawas gudang, yaitu Pak Asep dan Bapak Ahum, yang sebagai mengatur keluar masuknya barang dan mengecek telur-telur yang ada di gudang. Dan selanjutnya itu pengawas pakan, Bapak Asep dan Bapak Ahum, yang beroperasi memberi pakan setiap jam 7 dan jam 2 siang. Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu teknik penjualan. Teknik penjualan yang dilakukan oleh CV Khalifa dibagi menjadi beberapa jaringan bisnis, seperti jaringan bisnis umum, membuka toko yang berlokasi di Kampung 7, Kota Desa Sinarjaya 02 RW 06, Kecamatan Pasiruangi. Seperti kita membuka toko offline di daerah tersebut. Yang kedua yaitu jaringan bisnis berkembang. CV Khalifa Farm juga menawarkan produk-produknya kepada agen-agen di daerah Kabupaten Garut, seperti kepada toko-toko atau grosir-grosir di daerah tersebut, atau bisa pun kita ke pasar-pasar, dan tidak jarang kita memasukkan kepada bandar-bandar atau juragan-juragan di daerah tersebut. Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu strategi pemasaran. Selain itu terdapat strategi khusus yang dilakukan oleh CV Khalifa Farm dalam meningkatkan penjualan, yaitu dengan cara yang pertama menggunakan media sosial, yaitu Facebook, dan yang kedua membagikan brosur dan atau kartu nama bagian pemasaran CV Khalifa Farm. Yang ketiga memanfaatkan WhatsApp. Yang keempat yaitu melakukan teknik barter dengan toko ayam atau pakan ayam. Yang pertama itu menggunakan media sosial, yaitu Facebook. Kita masuk ke grup-grup di Facebook, grup-grup jualan seperti jualan makanan-makanan. Dan yang kedua kita membagikan brosur dan kartu nama bagian pemasaran CV Khalifa Farm, seperti kita membagikan brosur kepada masyarakat setempat, atau kita membagikan di pasar-pasar untuk memberitahu bahwa kita membuka jasa agen ayam petelur. Dan yang ketiga yaitu memanfaatkan WhatsApp
seperti memberitahu kepada pelanggan-pelanggan kita bahwa kita tuh tersedia, telur kita tuh sudah siap untuk dijual. Dan keempat itu melakukan teknik barter dengan toko ayam atau pakan ayam, seperti kita menukarkan pakan ayam dengan telur beberapa kilogram kepada sesama pemilik ayam petelur kandang, pemilik kandang gitu. Dan kita masuk ke materi selanjutnya itu faktor-faktor internal. Yang pertama ada kematangan tingkat produksi, dan yang kedua yaitu genetik. Yang pertama itu kematangan dan tingkat produksi. Itu artinya menyingkirkan kandang sangat bersih, pemberian pakan dari jam operasional jam 7 pagi dan jam 2 siang untuk mendapatkan produksi ayam petelur yang baik. Yang kedua yaitu genetik, suplai ayam yang berasal dari PT Ciomas, khusus genetik ayam petelur. Kita masuk ke faktor-faktor eksternal, yaitu yang pertama ada pakan dan nutrisi, yang kedua manajemen, dan yang ketiga yaitu lingkungan. Pakan dan nutrisi, menggunakan pakan yang berkualitas seperti hiprofit dan vitamin yang berkualitas juga seperti vitamin fibrotik. Itu selanjutnya manajemen, pengelolaan yang sangat baik dan tertata dan selalu ada pengecekan setiap bulannya. Itu selanjutnya lingkungan, tergantung cuaca di Kecamatan Pasirwangi, memberi pakan ayam jam 7 pagi dan jam 2 siang dikarenakan menyesuaikan cuaca tersebut di daerah Kecamatan Pasirwangi. Ya, materi selanjutnya itu hambatan dan solusi. Kita akan menjelaskan yang pertama itu hambatan terlebih dahulu. Sering terjadinya kekurangan stok produk dan harga telur yang terus berubah setiap harinya. Yang pertama dulu ya, sering terjadinya kekurangan stok produk dikarenakan produktivitas ayam bertelur dari 1 minggu pertama sampai 10 minggu ayam petelur kurang baik, dan diakhiri dengan 80 minggu sampai 90 minggu ayam petelur itu sangat tidak baik, menjadikan kita kekurangan stok barang. Yang kedua yaitu harga telur yang terus berubah setiap harinya, dikarenakan kita berpatokan dengan harga di Blitar dengan harga 25.000 dan kita di Garut dengan harga 26.000. Kita melihat harga menyamai harga dengan di Jakarta, di DKI dengan harga 26.000 dikarenakan biaya operasional pengiriman. Yaitu kita lanjut ke solusi, menawarkan produk inden bagi para konsumen. Ya, seperti kita menawarkan sebelum dari jauh-jauh hari, kita menawarkan dari 2 hari sebelum ayam petelur kepada langganan-langganan kita menjadi barang inden. Yang kedua yaitu memberikan harga yang relatif rendah berdasarkan harga pasaran di Kabupaten Garut. Misalnya kita di Blitar dengan harga 25.000. Nah, dengan kita menjadi harga 26.000 nih karena kita ada biaya operasional pembelian. Jadi kita merendahkan harga menjadi 25.500. Itu contohnya. Ya, kita ke materi selanjutnya yaitu laporan keuangan. Yang di laporan keuangan itu di tahun 2022 di bulan Januari dan di bulan Februari. Di bulan Januari hasil penjualan itu yaitu 60.370.000, biaya produksi 35.263.000, biaya pemeliharaan 2.814.000, biaya lain-lain 6.500.000, laba 15.753.000. Di bulan Februari itu hasil penjualan 68.949.500 perak, biaya produksi 35.550.300 perak, biaya pemeliharaan
2.014.000. Di biaya lain-lain 8 juta, laba 23.385.200 perak. Nah, hasil dari total semuanya itu dari hasil penjualan 129.319.500 perak, biaya produksi 70.813.700 perak, biaya pemeliharaan 4.828.000, biaya lain-lain 14.500.000, laba 39.178.200 perak. Kesimpulan yang saya sudah bahas tadi yaitu faktor internal dan eksternal sangat mempengaruhi efisiensi penjualan di CV Cavalia Farm. Seperti yang saya sudah sebutkan tadi, yaitu kematangan tingkat produksi, genetik, produksi dan vitamin, terus manajemen dan lingkungan. Garis besar yaitu pemberian makan dari jam 7 pagi dan jam 2 siang, pemeliharaan kandang, pemberian multivitamin sehingga CV Cavalia Farm dapat produk ini yang berkualitas baik.